Cerita legenda dongeng Timun Emas dan Raksasa dari Jawa. Dongeng kisah tentang seorang gadis bernama Timun Emas ini berasal dari daerah Jawa. Singkatnya, kisah ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang memiliki hati yang baik, wajah yang cantik, serta pemberani. Timun Emas dan ibunya bersama-sama melawan raksasa jahat yang ingin memakan Timun Emas. Cerita dimulai pada suatu hari di sebuah desa di Jawa Tengah. Ada seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbok Serini. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Mbok Serini menghabiskan hari-harinya seorang diri dan setiap harinya ia merasa bosan serta jenuh karena ia tidak memiliki seseorang untuk menemaninya. Mbok Serini, orang-orang sering memanggilnya Mbok Rondo. Sejak dulu sangat ingin punya anak, namun impiannya yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Ditambah lagi sekarang ia tidak memiliki seorang suami. Kemungkinan ia memiliki anak pun tentu saja menjadi hilang. Mbok Rondo hanya bisa menunggu keajaiban menghampirinya agar ia bisa memiliki anak. Mbok Rondo selalu berdoa pada Tuhan tiap pagi, siang, dan malam hari agar Tuhan bisa melihatnya dan mengkaruniakan Mbok Rondo seorang anak. Lalu pada suatu malam Mbok Rondo memimpikan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di dalam hutan. Tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat ia terbangun di pagi hari, tentu saja Mbok Rondo merasa kebingungan dengan arti mimpi itu. Dengan berbagai keraguan dan rasa penasaran di benaknya, Mbok Rondo berjalan ke dalam hutan dan mengikuti perasaannya. Saat ia di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar seperti yang ada di dalam mimpinya semalam. Sebenarnya Mbok Rondo berharap bungkusan yang hendak ia temukan ini berisi bayi, tapi justru yang ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan merasa sedih. Tiba-tiba ada seorang raksasa menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak. Apa maksudmu memberikanku sebutir biji timun? Tanya Mbok Rondo seraya berteriak, tapi tetap menahan emosinya. Saat Mbok Rondo memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itulah yang semalam menghampirinya di dalam mimpi. Mbok Rondo pun merasa ketakutan. Ia merasa raksasa itu akan memakannya. Mbok Rondo pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkannya tetap hidup. Tenang, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wanita tua, ucap raksasa itu. Ternyata raksasa ini meminta Mbok Rondo menanam biji timun yang ia berikan. Katanya
ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun saat anak itu sudah dewasa, Mbok Rondo harus memberikan anak itu kepada raksasa karena ia akan memakannya. Karena Mbok Rondo sangat menginginkan seorang anak, ia menyetujui perjanjian itu. Saat kembali ke rumah, Mbok Rondo menanam biji timun itu di ladang rumahnya. Mbok Rondo merawat biji timun itu dengan sangat baik tiap harinya. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berubah dan berbuah. Tanaman timun ini hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun spesial ini menjadi semakin besar, lebih besar dari buah timun pada umumnya. Warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan, terlihat cantik. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Rondo memetiknya, dan saat terbelah ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Rondo sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama Timun Emas. Mbok Rondo merasa sangat senang sehingga lupa bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa. Ia akan memberikan bayi ini pada suatu hari nanti. Mbok Rondo membesarkan Timun Emas dengan kasih sayang dan kesabaran. Timun Emas tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik, serta sangat cerdas. Pada suatu malam, Mbok Rondo kembali bermimpi didatangi raksasa yang memberikan pesan bahwa dalam waktu seminggu ia akan menjemput Timun Emas. Sejak saat itu, Mbok Rondo sering termenung sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi. Terkadang air mata jatuh ke pipinya tanpa ia sadari. Ternyata Timun Emas sering memperhatikan ibunya yang sedih ini. Lalu ia pun bertanya pada Mbok Rondo, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering menangis?" Awalnya Mbok Rondo tidak ingin bercerita pada anaknya, tapi karena Timun Emas mendesaknya dan terus bertanya, Mbok Rondo pun menceritakan kisah asli kelahiran Timun Emas. Mbok Rondo juga menceritakan bagian bahwa ia harus mengembalikan Timun Emas kepada seorang raksasa, dan beberapa malam sebelumnya raksasa itu menghampiri kembali di dalam mimpinya. Timun Emas pun merasa sedih. Ia tidak ingin Mbok Rondo mengembalikannya ke raksasa. Akhirnya mereka berdua berpikir dan mencari agar Timun Emas bisa bebas dari sang raksasa. Di hari Timun Emas harus dikembalikan, tiba-tiba Mbok Rondo berpikir sebuah cara. Mbok Rondo minta Timun Emas berpura-pura sakit agar sang raksasa tidak ingin memakannya. Beruntung cara ini cukup berhasil untuk mengulur waktu. Sang raksasa akan datang kembali saat Timun Emas sudah sembuh. Sebelum raksasa itu datang kembali, Mbok Rondo memikirkan bagaimana cara agar anaknya bisa terbebaskan. Pagi hari, Mbok Rondo bertemu seorang
bertapa di gunung. Ia adalah teman suaminya yang sudah meninggal. Sesampainya di sana, Mbok Rondo langsung menceritakan saat kondisinya dan ia mengusir raksasa itu. Menceritakan soal kondisinya yang ia ingin mengusir raksasa itu. Sang pertapa itu memberikan Mbok Rondo 4 bungkusan kecil. Katanya bungkusan-bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Sang pertapa menyuruhnya memberikan 4 bungkusan ini pada anaknya, dan jika sang raksasa mengejarnya, sebarkan isi bungkusan-bungkusan itu. Setelah itu, Mbok Rondo pun pulang dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya ia sekarang sudah memiliki rencana. Beberapa hari kemudian, raksasa datang kembali untuk menjemput timun emas. Mbok Rondo dan timun emas pun berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Timun emas tiba-tiba berlari sekencang-kencangnya dan raksasa itu pun mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, timun emas menaburkan biji yang diberikan ibunya. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa. Namun, raksasa mampu melepaskan diri dan kembali mengejar timun emas. Timun emas pun melemparkan bungkusan yang kedua berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum berubah menjadi pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu pun mampu melewatinya dan terus mengejar timun emas walaupun berdarah-darah karena tertusuk bambu. Melihat usahanya belum berhasil, timun emas pun membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menyebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun emas pun cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkap dan memakannya. Dengan harapan untuk selamat yang sangat besar, timun emas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi yang bau sekali. Seketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan ia tewas dengan sangat cepat. Melihat itu, timun emas langsung berlari menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Rondo pun langsung berucap syukur kepada Tuhan, dan sejak itu Mbok Rondo dan timun emas hidup berbahagia. Ceritanya ini seru
dan mengharukan sekali. Ini cerita untuk dongeng sebelum tidur.